Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarti Arsyad, NIM 903001181113. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori transisi demografi. Teori transisi demografi menyatakan perubahan yang terjadi terhadap 3 komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu pertama, kelahiran atau fertilitas, kedua, kematian atau mortalitas, dan ketiga yaitu perpindahan penduduk atau migrasi. Pada umumnya, perubahan penduduk yang terjadi secara alamiah yaitu terjadi pada kelahiran dan kematian. Adapun 4 tahapan dalam transisi demografi, yaitu pertama, tahap 1 atau pre-industrial adalah tahap ini ditandai dengan jumlah kelahiran dan kematian yang sangat tinggi, daya tahan tubuh lemah, adanya wabah penyakit menular, panen gagal, dan harga barang mahal sehingga menyebabkan kelaparan. Kedua yaitu tahap early industrial, yaitu pada tahap ini mulai terlihat adanya sedikit kemajuan. Mortalitas turun karena kemajuan teknologi dan mulai ditemukan obat, terutama antibiotik dan penisilin. Namun, kelahiran masih tinggi sehingga jumlah penduduk sangat tinggi. Tahap 3 atau tahap industrial adalah pada tahap ini angka kematian terus menurun dengan lambat, sedangkan angka kelahiran mulai menurun dengan cepat akibat adanya perubahan perilaku melahirkan dan adanya alat kontrasepsi serta adanya peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Di negara berkembang, perubahan perilaku melahirkan ini didukung oleh program keluarga berencana atau KB. Pemerintah membantu menurunkan tingkat fertilitas. Tahap terakhir atau tahap 4 yaitu mature industrial adalah di mana angka kelahiran dan kematian pada tahap ini sama-sama mencapai angka rendah, sehingga angka pertumbuhan penduduk juga rendah. Hal ini disebabkan akibat dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang maju. Itulah yang sempat saya sampaikan dari pembahasan teori transisi demografi. Selanjutnya mengenai kritik terhadap teori transisi demografi yang akan dilanjutkan oleh Saudari Dewi Reskiana. Perkenalkan, saya Dewi Reskiana, NIM 903001181108. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap teori transisi demografi, di mana kritik transisi demografi yaitu yang pertama, banyak negara yang dapat menurunkan angka kelahiran meskipun proses industrialisasi masih dalam tahap awal. Yang kedua, pada teori transisi demografi tersebut belum tersedia bukti-bukti empiris yang dapat mendukung hipotesis yang diungkapkan dalam teori tersebut. Yang ketiga, teori transisi demografi tidak dapat berlaku secara umum. Yang keempat, teori transisi demografi mungkin tidak dapat menjelaskan secara mikro mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sebuah negara, terutama mengenai perilaku reproduksi pasangan suami istri. Adapun beberapa kritik terhadap teori Malthus ialah Malthus tidak dapat memperhitungkan hal-hal seperti yang pertama, kemajuan bidang transportasi, yang kedua, kemajuan bidang teknologi, usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah, yang keempat, fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar penduduk dinaikkan. Saya atas nama Winda Sari, NIM 9030111809. Saya akan membahas mengenai sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Pada perkembangan jumlah penduduk dunia, sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitar. Ada 3 tahap perkembangan peradaban manusia hingga kini, yaitu pertama, zaman ketika manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi kehidupannya. Zaman ini berlangsung beberapa juta tahun lalu yang terbagi atas zaman peralatan batu tua dan zaman batu muda dan perunggu. Tahap yang kedua itu zaman ketika manusia mulai mengembangkan usaha pertanian
menetap yang mengubah kehidupannya yang semula dengan berburu dan nomaden menjadi bertani dan menetap di sekitar pertanian tersebut. Zaman yang ketiga yaitu zaman mulainya era industrialisasi sekitar abad ke-17 sesudah Masehi yang ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat industri dan berkembangnya kota-kota pemukiman manusia. Pertumbuhan penduduk terlihat meningkat kira-kira pada 6.000 sampai 9.000 tahun lalu, ketika teknik bertani sudah mulai dikenal dan menyebar di beberapa bagian dunia yang memungkinkan produksi pangan meningkat sehingga manusia semakin makmur. Selain itu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya alam yang ada juga membuat kehidupan manusia semakin membaik. Revolusi pertanian yang memungkinkan bertambahnya manusia melebihi jumlah 20 juta. Pada 6.000 tahun yang lalu, yaitu kira-kira saat munculnya kerajaan Mesir, penduduk manusia diperkirakan sudah mencapai 60 juta jiwa, yang berarti sekitar 4.000 tahun penduduk telah bertambah kira-kira 10-16 kali lipat. Di sekitar zaman Kristus, ditaksir penduduk sudah mencapai antara 200-300 juta jiwa, dan pada tahun 1650, permulaan zaman modern, itu menjadi sekitar 0,5 miliar jiwa. Pada permulaan zaman revolusi industri pada tahun 1750, penduduk diperkirakan telah menjadi 728 juta jiwa, berkaitan dengan tahap perkembangan teknologi maupun peristiwa-peristiwa sosial ekonomi penting yang dialami penduduk dunia. Maka sejak tahun 1650, Thomson dan Lewis membagi periode perkembangan penduduk dunia ke dalam 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1650 sampai 1800, yang ditandai dengan berkembangnya teknik-teknik pertanian baru, pendirian pabrik dalam tahap awal, serta pengembangan sarana transportasi dan perhubungan, disertai dengan kestabilan politik yang relatif terjadi di banyak di negara dunia. Penduduk dunia pada akhir periode ini diperkirakan sebanyak 900 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,4% per tahun. Pada periode kedua yaitu 1800 sampai 1850, di sini pertumbuhan penduduk dunia sudah menunjukkan variasi antara negara satu dengan yang lain, maupun antara satu kawasan benua dengan kawasan benua yang lain. Termasuk di Eropa, dalam waktu 50 tahun penduduknya bertambah sekitar 33,3%. Peningkatan penataan kehidupan politik dan ekonomi bangsa pada masa ini mendorong stabilnya penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk, di samping kesadaran kesehatan lingkungan. Selanjutnya pada periode ketiga yaitu 1850 sampai 1900, yang ditandai dengan banyaknya negara di dunia yang sudah melaksanakan sensus penduduk secara lengkap, sehingga data kependudukan dunia sudah semakin banyak dan realitasnya semakin tinggi. Periode yang keempat yaitu pada tahun 1900 sampai 1930, yang ditandai dengan peristiwa yang membawa pengaruh demografis yang besar pada Perang Dunia Pertama. Dalam peristiwa ini, banyak penduduk yang meninggal di medan perang,
ataupun meninggal karena buruknya keadaan ekonomi, banyaknya negara yang dilanda penyakit yang menyebabkan kematian, terutama infeksi. Selanjutnya, periode yang terakhir, yaitu periode pada tahun 1930 sampai sekarang, merupakan periode peledakan penduduk dunia yang cukup besar, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Peningkatan pelayanan kesehatan semakin meningkat, terutama dengan penemuan berbagai jenis obat antibiotika. Penemuan teknologi-teknologi modern semakin mendorong peningkatan kualitas hidup. Di satu pihak, keadaan ini justru semakin mensukseskan usaha pengendalian penduduk negara-negara maju. Namun sebaliknya, di negara-negara yang belum maju, terutama pada awal periode, justru mendorong penambahan penduduk yang cukup besar. Dalam periode ini, angka 4 miliar dari jumlah penduduk dunia sudah dicapai. Dalam periode ini pula, kesadaran akan penurunan tingkat kelahiran sebagai usaha menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi program internasional yang mencakup hampir semua negara di dunia. Terjadinya ledakan penduduk ini dimulai dari Eropa karena revolusi industri dimulai di sana. Bangsa Eropa kemudian menyebar ke Amerika Utara sampai Selatan, Australia, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Kemudian menjajah hampir seluruh dunia. Perkembangan penduduk dunia mula-mula berjalan lambat hingga zaman modern dan kemudian berjalan dengan semakin cepat sepanjang sejarah manusia hingga tahun 2000, sehingga pertumbuhan penduduk sulit dikendalikan dan akan berakibat pada ledakan penduduk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Farman, 90311 895, dan saya di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai teori dan pemikiran tentang penduduk dan pembangunan. Sebelum masuk ke teori, maka terlebih dahulu mari kita mengetahui pengertian dari penduduk dan pembangunan itu sendiri. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan dinamika kependudukan manusia yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Sedangkan pembangunan adalah upaya yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Ada pun beberapa teori pemikiran tentang penduduk. Yang pertama, teori Malthus yang memaparkan tentang prinsip populasi, yaitu bahan makan penting untuk kehidupan manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Yang ketiga, apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan makanan. Yang terakhir, menerapkan preference check untuk mengurangi jumlah penduduk. Ada pun teori Marxis, di mana yang pertama, manusia akan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, populasi manusia tidak menekan makanan, tetapi mempengaruhi kesempatan kerja. Kemerlatan bukan terjadi karena pertumbuhan penduduk, tapi karena adanya oknum-oknum yang mengambil hak para buruh. Dan yang terakhir, semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi pula produktivitasnya. Adapun teori non-Malthusian yang pertama kembali mendukung teori Malthus, namun ini lebih radikal. Yang kedua, the population bomb, yaitu apabila terlalu banyak manusia di bumi, jumlah bahan makanan sangat terbatas, dan lingkungan rusak karena populasi manusia yang meningkat. Yang ketiga, kembali mengajukan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan preventive check. Adapun teori kependudukan kontemporer terbagi atas 5 pemikiran. Yang pertama, John Stuart Mill mengatakan bahwa pada status tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografisnya. Yang kedua, Ernst Demon mengatakan teori
kapilaritas sosial mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kependudukan yang tinggi masyarakat, pendidikan dan keterampilan. Adapun menurut Michel Thomas Saldes dan Dobleday, Sadler mengatakan daya produksi berbanding terbalik dengan meningkat kepadatan penduduk, sedangkan Doubleday mengatakan daya reproduksi berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi, kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Adapun menurut Herman Kahn mengatakan bahwa manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu melipat gandakan produksi pertanian. Mereka mampu mengubah kembali barang-barang yang sudah habis pakai. Adapun teori teknologi terbagi atas 3, itu teori ini menolak teori Malthus yang pesimis dalam melihat perkembangan dunia. Yang kedua, negara maju dapat membantu masalah kemiskinan di negara berkembang. Yang ketiga, teknologi maju mampu melakukan pemutaran ulang terhadap nasib manusia. Adapun teori transisi kependudukan, di sini ada 4 tahap yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu tahap masyarakat pra-industri, yaitu angka kelahiran tinggi dan angka kematian tinggi yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk rendah. Ada tahap kedua. Tahap kedua ialah tahap pembangunan awal, yaitu kemajuan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Penurunan angka kelahiran tak terpengaruh karena jumlah penduduk naik. Adapun tahap ketiga, tahap pembangunan lanjut, yaitu penurunan angka kematian balita, urbanisasi, dan kemajuan pendidikan. Pada tahap ini, laju pertambahan penduduk mungkin masih tinggi, tetapi sudah mulai menurun. Adapun tahap keempat, kemantapan dan stabil, yaitu kelahiran dan kematian pada tingkat rendah. Setelah membahas kependudukan, maka kita beralih ke pembangunan. Nah, di pembangunan kali ini di mana terbagi atas 7 asas. Yang pertama, asas manfaat. Kedua, asas usaha bersama dan keluargaan. Asas ketiga, asas demokrasi. Yang keempat, asas adil dan rata. Yang kelima, asas perikemanusiaan dalam keseimbangan. Yang keenam, asas keadilan hukum. Dan yang ketujuh, asas percaya pada diri sendiri. Mungkin